Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kelas 6 tema 7 subtema 3 pembelajaran 2. Fokus pembelajaran kita adalah IPA dan SBDP. Yuk kita mulai. Materi SBDP yang akan kita bahas pada tema 7 subtema 3 pembelajaran 2 adalah patung, ciri-ciri patung, dan membuat rencana pembuatan patung. Sedangkan untuk materi IPA adalah hubungan yang dialami pada masa pubertas dengan kesehatan reproduksi dengan benar. Setelah belajar ini diharapkan, pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis patung dengan benar. Kemudian, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung dengan benar. Kemudian, siswa dapat membuat rencana pembuatan karya patung dengan baik. Selanjutnya, mampu menjelaskan hubungan yang dialami pada masa pubertas dengan kesehatan reproduksi dengan benar. Kemudian, siswa mampu membuat karya berisi cara menghadapi masa pubertas dengan baik. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Berikut ini adalah beberapa patung, baik itu patung luar negeri maupun patung dalam negeri. Patung-patung luar negeri sebagai berikut gambar-gambarnya. Tujuannya dibuat patung ini adalah untuk mengenang jasa-jasa pada masa dia. Kemudian, kita lihat juga di Indonesia, ini adalah patung Soekarno-Hatta. Patung Soekarno-Hatta ini dibuat untuk mengenang jasa para pahlawan. Soekarno-Hatta ini adalah Presiden pertama Indonesia, sedangkan Hatta adalah Wakil Presiden Indonesia. Tentu kita bertanya di dalam hati kita, patung ini terbuat dari apa ya? Untuk menjawab pertanyaan berikut, ada beberapa pertanyaan yang disajikan pada buku siswa Kemendikbud tema 7. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Kita jawab ya. Tokoh yang diwujudkan dalam patung itu adalah tokoh proklamator dan pahlawan nasional Indonesia, yakni Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Kedua, apa bahan pembuatannya? Nah, bahan pembuatannya itu adalah perunggu. Kemudian pertanyaan ketiga, menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Jadi, cara pembuatan patung itu adalah menggunakan teknik cor. Sekarang mari kita membaca teks berikut. Tujuan kita membaca adalah agar kita lebih tahu banyak informasi dan membuka pikiran kita. Dengan membaca, dunia akan terbuka. Makanya, setiap pembelajaran selalu ada kata membaca. Ayo kita membaca. Judul teks, Patung Si Gale-Gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya Si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu mengambil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut. Sehingga patung Si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung Si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomo, Pulau Samosir. Hanya saja, dalam pertunjukan tersebut, patung Si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Jadi dari teks tersebut, kita sudah tahu ya penyebab dinamakan patung Si Gale-Gale dan kenapa patung Si Gale-Gale menari. Setelah kita tahu sejarah patung Si Gale-Gale, mari kita lanjutkan mencari informasi tentang ciri-ciri patung, jenis-jenis patung, bahan pembuatan patung, serta teknik pembuatan patung. Mari kita bahas satu persatu.
Ciri-ciri patung terbuat dari bahan yang padat dan keras, berbentuk manusia, hewan, dan tumbuhan, memiliki panjang, lebar, dan tinggi, bernilai keindahan dan sejarah. Jenis-jenis patung. Patung religi. Patung religi ini adalah patung yang bertemakan agama, misal patung Yesus, patung Buddha, patung Hindu, dan sebagainya. Kemudian, patung monumen biasanya bertemakan sejarah, yaitu Garuda Pancasila. Patung arsitektur bertemakan bangunan, contohnya seperti ini. Patung dekorasi bertemakan hiasan, contoh dari patung dekorasi adalah seperti gambar ini. Patung seni. Patung seni biasanya bertemakan adat dan budaya. Patung kerajinan biasanya yang sering kita kerjakan di sekolah-sekolah ya. Bahan pembuatan patung: batu, semen, perunggu, kayu, kuningan, tanah liat, es balok, tembaga, emas, dan besi. Teknik pembuatan patung. Teknik buksir biasanya memakai tanah liat dengan cara menambah dan mengurai bahan. Teknik modeling. Teknik modeling ini biasanya menggunakan cetakan. Bahan yang dipakai adalah semen atau logam. Selanjutnya, teknik merakit. Teknik merakit ini dengan cara menyambung material patung. Biasanya menggunakan semen atau perunggu. Teknik cor. Teknik cor biasanya menggunakan cetakan dengan isian semen atau logam. Teknik las menggunakan las dengan bahan besi. Teknik pahat menggunakan alat pahat seperti kayu. Mari kita lanjutkan ke materi IPA. Sebelum kita membahas materinya, sekarang kita membaca lagi ya, yaitu perubahan pada masa pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan, misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI, air susu ibu, bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuh berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Setelah kita baca, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? 1. Pemberian pendidikan kesehatan reproduksi oleh orang tua. Kemudian, mencari informasi tentang pubertas di internet dan buku lainnya termasuk surat kabar. Kemudian, menjaga pergaulan dengan teman berbeda jenis kelamin. Selanjutnya, sedini mungkin harus bisa merawat tubuh secara baik. Tugasmu di rumah adalah membuat sebuah patung. Patungnya bisa berbentuk ayam, bahannya bisa dari tanah liat atau dari semen. Kemudian, teknik pembuatan, silakan gunakan teknik buksir atau teknik modeling, alat dengan cara menggunakan air, semen, tangan, kuas, dan sebagainya. Kemudian, cara membuat patung dari tanah liat diantaranya
Pertama-tama, tanah liat kita aduk terlebih dahulu agar dia bisa bercampur dengan sempurna atau merata dan supaya tidak ada kerikil yang tersisa pada tanah tersebut. Kemudian, tanah liat tersebut mulai kita buat dalam bentuk yang kita inginkan. Setelah itu, jika ada bagian-bagian yang belum rata, maka haluskan lagi. Jika patung yang kamu buat sudah siap, maka jemurlah patung tersebut atau bisa juga kita bakar. Hal ini dilakukan agar patung yang ingin kita buat bisa lebih kuat. Selamat bekerja, semoga berhasil ya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.